ngomongin ta'aruf aja kalau di masyarakat umum itu kayak masih barang langka. Dan banyak orang yang salah persepsi dengan ta'aruf ini gitu loh Kak. Jadi kalau orang ngomongin ta'aruf itu bilangnya gini, masa sih kita nikah sama orang yang baru 1-2 kali kita temuin. Yang pengenalan antara ikhwan dan akhwat yang paling detail itu di ta'aruf. Sebelum menikah itu kan harus memang kita yang tadi kita harus mempersiapkan keilmuan kita, fisik kita kayak gitu kan. Dan di situ kalau di Jogja ini alhamdulillah banyak banget kajian-kajian pranikah. Kadang kalau mereka lagi bucin itu diomongin sampai pakai towak pun nggak bakalan denger. Ya kan? Ya, Pas mau yang lagi bucin tuh udah tahu dia dipelorotin, dia dimainin kayak gitu kan, udah diomongin, udah satu RT ngomongin dia juga dia nggak bakalan percaya. Biasanya kita tunggu aja kepentoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizon Podcast barengan sama Ratna di sini yang bakal sharing-sharing seru-seruan nih, teman-teman. Nah, hari ini bakal ada sesuatu yang paling uwu-uwu. Waduh, lagi trending di mana-mana di aplikasi yang ya teman-teman tahu lah ya kan, paling juga menggunakan bisa jadi ya kan. Nah, hari ini spesial banget ada kakak-kakak yang kakak aja sih, kakak kan banyak ya, kakak yang bakal sharing sama kita di Vertizon ini. Halo Kak, passwordnya mohon maaf. Apa ya passwordnya? Saya lupa ini. Kembung-kembung tapi nggak kembung. Aduh. Halo Kak Via. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah baik. Kalau misalnya teman-teman lihat malam-malam gitu tanpa bintang, ya yang nonton ini adalah bintangnya gitu ya kan. Masya Allah. Kita akan sharing-sharing yang luar biasa ya Kak ya. Mantap. Ini adalah salah satu yang paling uwu-uwu gitu ya di media sosial mungkin kayak apa sih Kak? Kita mau ngomong apa sih? Yang lagi uwu tuh apa ya? Iya, betul. Uwu tentang anak-anak muda yang apa sih? Bucin kah? Beda ya? Iya, sama lah 11-12 gitu deh. Gitu. Soalnya kan kadang cepet banget gitu ya kan ngomongin tentang kayak uwu terus itu kayak cepet banget dari bucin uwu terus apa lagi gitu kan. Sampai nggak ngerti lagi nih apa lagi nih istilah gitu. Iya betul, udah saking familiarnya kayak gitu. Nah nih mau sharing dulu nih Kak, ternyata tuh temennya Ratna tuh ya ada yang kayak dia tuh pacaran di salah satu komunitas yang enggak, sebenarnya bukan pacaran, ketemu sama pacarnya itu ya di komunitas yang di agama gitu. Gimana tuh ayo? Gimana itu? Sebenarnya pacaran itu kan boleh atau enggak sih Kak? Apalagi kan sekarang LDRan ya. Istilahnya LDRan gitu lah ya kan. Lagi pandemi kita cuma bisa video call ya. Gimana tuh ayo? Itu sama aja sih. Sama aja kan, kita melihat wajahnya pacarnya gitu kan. Iya, terus kan gini loh, kenapa kalau masuk aja ya Kak Ismami ke dalam Islam tuh kenapa sih kita nggak boleh pacaran kayak gitu kan? Boleh pacaran, boleh, tapi nikah dulu, gitu. Jadi pacaran setelah nikah gitu, setelah halal mau ngapain aja, mau ubu-ubuan, mau apalah itu kan, mau bucin gitu kan, nggak apa-apa kayak gitu kan, itu malah bernilai ibadah katanya sih, aku juga nggak tahu. Aku belum nikah. Nah, belum nikah ya, insya Allah habis ini. Gitu, amin. Jadi ke teman-teman yang kenapa di Islam itu nyambung yang tadi ya Kak, kenapa nggak boleh pacaran kayak gitu, karena itu kan nanti jadinya itu merusak gitu loh, merusak kayak hubungan kita. Jadi seumpamanya nih pasti bakalan ada kayak baper gitu kan. Baperan. Kemudian habis itu nanti lagi ada lagi dia kalau seumpamanya nggak dibalas SMS atau WA-nya, itu bakalan kayak marahan. Iya betul. Gitu kan. Jadi mudaratnya lebih banyak. Ya itu sih betul. Ratna juga nih sharing lagi. Pernah pacaran dan ditinggalin. Kasian banget. Sebenarnya itu adalah cara Allah buat menjauhkan Ratna dari suatu hal yang kurang baik, yang nggak baik gitu, bukan kurang lagi, nggak baik itu ya. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah malah ketemu di komunitas yang luar biasa yang bisa belajar bersama tentang kayak harus seperti apa sih. Nah ternyata
Nah ini penting banget nih. Kita harus tahu sebelum nikah itu ada kan ta'aruf gitu ya. Iya. Sebenarnya ta'aruf tuh ngapain sih Kak? Ta'aruf itu kan artinya juga perkenalan, tapi beda dengan pacaran. Nah, nanti banyak tuh dalih yang aku tuh ta'aruf. Apalagi sekarang ta'aruf lagi tren ya kan. Iya betul. Nah, ya ada sisi baiknya. Jadi orang itu karena tren, jadi pingin cari tahu apa sih ta'aruf. Oh iya Kan betul. gitu sih. Sebenarnya dari peristiwa yang keuuan ini kayak gitu, jadi banyak orang tahu kayak semuanya artis A ta'aruf dengan ini kan, jadi kan trending tuh. Terus jadi banyak kayak pingin yang akhirnya kayak fansnya ataupun siapapun yang lihat tuh kayak aku ta'aruf 1 bulan, aku ketemu 1 bulan, habis itu aku nikah. Nah, Jadinya padahal itu nggak sesuai kayak gitu kan. Jadi soalnya ada ta'aruf semi pacaran kayak gitu kan. Nah, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ta'aruf itu perkenalan tapi nggak yang kayak pacaran. Jadi mereka itu di ta'aruf itu nggak ada yang sumpamanya japri gitu kayak yang Ikhwan japri. Kamu udah sholat belum? waduh. Udah makan belum? Belum makan belum? Ya Bobo ampun. yang nyanyi ya. Terus habis itu miss call ini sepertiga malam nih. Woi. Yuk kita tahajud bareng. Nggak gitu ya Kak? Nggak gitu, kayak gitu. Jadi ta'aruf itu ya nanti di situ akan bakalan ada prosesnya kayak gitu. Jadi ada prosesnya, kemudian ada perantaranya kayak gitu. Dan perantaranya tuh biasanya yang sudah menikah atau ustazahnya gitu atau gurunya yang lain gitu sih Kak. Gitu. Berarti nggak ada ta'aruf gitu ya Kak? Ta'aruf nggak ada. Jadi kayak seumpamanya, tapi aku tuh masih kayak definisi tuh apa sih Kak? Ya kayak bucin, terus dia tuh kayak gimana ya? Rasanya tuh dia milikku seorang kayak gitu tuh. Aduh. Sangat kan? Oh baiklah. Iya, benar banget. Jadi yang kayak berflower. Iya, berbunga-bunga gitu ya. Habis itu kebakaran. Iya. Kalau marahan. Ngeri banget ya. Iya. Terus aku mau putus gitu. Oh, kalau ta'aruf boleh kayak gitu tuh? Nggak boleh. Jadi kadang jadi gini loh. Kita ngomongin ta'aruf aja kalau di masyarakat umum itu kayak masih barang langka. Dan banyak orang yang salah persepsi dengan ta'aruf ini gitu loh Kak. Jadi kalau orang ngomongin ta'aruf itu bilangnya gini, masa sih kita nikah sama orang yang baru 1-2 kali kita temuin, nah, gitu kan. Nah jadinya takut tuh mau ta'arufan kayak gitu. Terus ada juga yang bilang nggak mau, ntar aku dipaksa gitu kan kalau semuanya mau ta'aruf kayak gitu. Padahal di ta'aruf itu sendiri kalau pada hakikatnya kita mengenal yang pengenalan antara Ikhwan dan Akhwat yang paling detail itu di ta'aruf. Coba kalau semuanya pacaran, nggak mungkin kan di situ. Kadang udah pacaran bertahun-tahun dia nggak tahu itu dia punya riwayat penyakit apa. Iya, Kemudian sifatnya itu pasti kan biasanya ditutup-tutupin tuh, kan? Takut ditinggalin gitu lah Nah, istilahnya. kayak pokoknya kalau seumpamanya Ikhwan kayak gitu kan, dia pingin terlihat selalu baik di hadapan pacarnya itu, nah kan? Dan sering kayak berbohong kayak gitu. Jadi kayak bukan dirinya gitu loh. Iya, biar iya. kayak ya ampun keren banget pacar gue keren kayak gitu kan. Nah itu sedangkan kalau di ta'aruf itu kita awal ya Kak, kita ngomongin ta'arufnya dulu. Kalau ta'aruf itu biasanya awalnya kita itu kan ada bisa lewat CV ataupun kalau kadang sumpamanya nih Kak Ratna di satu komunitas yang sama. Nah ada nih ketertarikan dengan Ikhwan, ada yang tertarik kayak gitu. Nanti biasanya dia akan ngobrol ke gurunya, ustadznya atau ke murabinya kayak gitu. Jadi dia udah ini juga, tapi tidak boleh komunikasi secara langsung kayak gitu. Jadi kalau semuanya mau mengenal lebih lanjut pun ada perantaranya. Kalau lewat CV nanti di situ ditulis lah CV-nya itu kayak namanya, ada nama keluarganya. Kemudian yang terpenting dalam pernikahan itu kan pasti ada visi dan misinya. Jadi seperti itu yang membedakan ta'aruf dengan pacaran itu Kak. Iya kan? Kalau seumpamanya orang pacaran nggak mungkin kan pas ngomong visi misimu apa, kita mau nikah gimana, nanti anak kita gimana, Diem kan? biasanya tuh Kan gitu kan. Apalagi kalau diajakin ayo kita nikah, terus dia
kayak menghilang setahun 2 tahun. Nah gitu. Jadi kalau di ta'aruf ada jelas visi misinya apa, kamu mau menikah itu untuk apa, kehidupan pasca menikah seperti apa, seperti itu, sampai sedetail itu. Oke. Ratna sharing lagi nih Kak. Kan Ratna tuh jurusan humas nih, hubungan sama masyarakat. Nah pernah tuh kan Ratna bilang nih dibutusin gitu kan. Nah itu kan awalnya sebenarnya tuh disuruh teman-teman gitu. Ratna coba deh kamu pacaran, apa ya maksudnya kayak gimana sih ngejaga hubungan tuh kayak gitu kan. Nah kayak gitu tuh seputar dari situ tuh akhirnya mulai nyoba gitu kan. Nyoba dulu ternyata ya kayak gini, dan waktu diputusin pun saya nangis Kak. Maksudnya bukan karena apa, saya bisa menjaga nih hubungan sama teman, hubungan sama dosen, hubungan sama keluarga dengan baik gitu. Tapi ternyata sama hubungan sama pacar atau lawan jenis itu tuh malah nggak karuan gitu, sampai putus kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, menyesal kayak gitu, menyesal, kesal gitu kan ya. Semalaman. Semalaman. Terus akhirnya ada nih teman Ratna yang ngerang, udah nggak apa-apa, ngapain sih pacaran kayak gitu tuh. Ternyata tuh pacaran sama sesudah nikah tuh beda loh ya kayak rasanya. Ya mungkin ya. Kan kalau udah nikah kan dia harus punya visi misi untuk keluarganya gitu, betul. Bener. Di situ kan, karena di situ kan ada visinya apa. Kadang kita pun seumpamanya nih Kak Ratna udah terima CV Ikhwan. Nah di situ Kak Ratna nggak sesuai dengan visi misinya, itu boleh kita menolak. Jadi belum tentu kalau seumpamanya udah menerima CV itu langsung harus jadi sama si A. Nah nggak juga. Jadi harus sesuai. Jadi kan kalau di kita tuh harus memilih kayak jodoh kita itu kan udah ada panduannya juga kan, bisa dilihat dari kayak tampannya. Boleh loh kita milih, kalau semuanya aku pilihnya yang tampan nih, yang menurut aku suka kayak gitu kan. Nah itu boleh dari parasnya, kemudian dari garis keturunannya, hartanya, kemudian nasabnya, dan bisa juga dari itu agamanya. Tapi yang terpenting itu dari agamanya. Jadi boleh nih kalau seumpamanya nggak sesuai dengan kriteria kita, itu ya kita ngomong baik-baik kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya biasanya sih kalau teman-teman mungkin ya visinya udah sama, biasanya sih lanjut kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Yang terpenting itu sih visi kita ke depannya tuh apa kayak gitu. Kalau semuanya pacaran kan nggak ada tuh visi misinya. Visinya ya senang-senang aja kayak gitu. Senang-senang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Betul. Wow, keren banget nih teman-teman yang pacaran nih ya putusin kali ya. Sudah putuskan saja. Nah mau tanya lagi nih Kak, kalau udah setelah ta'aruf beda nggak sih kalau wanita sama pria ini untuk pranikahnya gitu, proses pranikahnya? Kalau sudah ta'aruf, jadi kan nanti itu ada prosesnya tuh. Biasanya ta'aruf itu dari tukar CV itu kan, dari CV kalau semuanya udah approve, udah cocok nih kayak gitu kan, ntar bilang sama ustazahnya. Biasanya nanti komunikasinya nanti sama ustazahnya itu ataupun pihak perantara ketiganya itu dibuatkan kayak grup. Nah di situ isinya nggak cuma yang Ahwat sama Ikhwan tok. Nah jadi di situ juga ngetes komitmen antara Ikhwan dan Ahwatnya itu juga sih Kak. Jadi semuanya kalau kan bisa aja tuh dia komunikasi di luar grup itu kan. Iya. Karena dia udah punya nomornya. Dan di situ juga nanti dilihat biasanya komitmennya di situ sih. Nah di situ kalau udah ada Ikhwan Ahwat, jadi seputar yang ditanyain pun enggak yang kamu udah mandi belum kayak gitu. Kamu sakit ya? Kamu ini aku kirimin obat deh kayak gitu kan. Enggak itu. Jadi biasanya seputaran di situ kayak seumpamanya apa yang kamu tidak suka kayak gitu. Kemudian bisa juga nanti kalau seumpamanya aku kerja setelah pasca menikah itu bagaimana. Nah itu diomongin Kak, bener-bener diomongin di sebelum kita pernikahan. Jadi nggak ada tuh nanti ceritanya ada masalah karena sebelum menuju nikahnya. Jadi kayak dealnya tuh
sebelum pernikahan waktu itu. ta'arufnya itu ya. Iya, dealnya di situ. Kalau seumpamanya nanti bisa dari yang di grup itu insya Allah kan udah istikharah, udah ini masya Allah kayaknya aku cocok nih. Nah itu nanti bisa naldor kayak gitu, bisa melihat kan karena memang kita boleh melihat apa namanya calon kita kayak gitu. Jadi karena apa? Karena juga kita kan apa namanya menikah itu ibaratnya kenapa harus ada persiapannya, itu juga pernikahan itu kan enggak, kita kan pinginnya sekali seumur hidup dan itu ibadah yang paling lama itu adalah ibadah menikah. Nah itu juga ini kan pasti ibadah. Kalau orang yang ibadah itu kan pasti harus sesuai prosedur gitu kan Kak. Nah gitu. Jadi di situ sebelum kita melakukan ibadah itu harusnya kita udah apa namanya udah prepare dan kita udah kalau seumpamanya ada suatu hal yang mengganjal itu kita omongin di depan kayak gitu. Nanti kalau udah nazar biasanya itu udah hampir berapa ya 80%-an kayak gitu. Nanti berarti sama aja gitu ya persiapannya untuk ikhwan ataupun akhwatnya ya. sama saja. Sama aja. Dan sebaiknya kayak kita semua itu juga membekali diri dengan keilmuan. Nah ini jadi apa namanya salah keberapa ya tadi? Udah salah 1 salah 2 kayak gitu ya. Iya. Nah ini yang ke faktor kesekian kalau apa namanya pernikahan secara Islam itu memang udah ada aturannya dan itu masya Allah udah terbentuk. Jadi kita harus sebelumnya itu harus meluruskan niat kayak gitu, niat kita itu menikah karena apa kayak gitu kan. Kemudian apa namanya baru kita mempersiapkan lain kayak persiapan fisik, persiapan ilmu, kemudian persiapan yang apa namanya material juga seperti itu, dan semua itu dibahas di situ gitu. Kalau semuanya ikhwannya nggak mau nih kalau akhwatnya kerja, jadi akhwatnya bisa tuh bilang oke nggak apa-apa, aku menerima kayak gitu kan. Ada juga kadang nggak mau kayak gitu kan, karena dia juga ingin tetap beraktivitas kayak gitu. Nah di situ kan karena kalau kayak kita muslimah itu kalau sudah menikah kan ridhonya kan ganti dari kan, suami. iya dari suami. Jadi harus memang benar-benar tuh diomongin di depannya gitu sih Kak. Wow, mantap. Jadi pengen Kenapa? cepet. Harus ada ilmu gitu juga nggak sih untuk akhwat gitu buat Banyak banget. Jadi sebelum menikah itu kan harus memang kita yang tadi kita harus mempersiapkan keilmuan kita, fisik kita kayak gitu kan. Dan di situ kalau di Jogja ini alhamdulillah banyak banget kajian-kajian pranikah. Kalau teman-teman bisa ini ya banyak banget di kajian-kajian pranikah itu. Dan mungkin kalau di kota-kota lain masih sedikit. Dulu awal Via juga tuh ikut kajian. Kalau kajian pranikah pasti apa? Rame banget. Pasti banyak yang banyak jomblo. Banget. Iya, ternyata Jomblo banyak fisabilillah. banget. Banyak banget yang ikut Tertarik kayak gitu, gitu ya. tertarik, dan masya Allah jadi di situ ilmunya banyak banget. Jadi ada dari kita persiapan untuk meluruskan niat dari tadi kan, karena visi misi kita apa, jadi kita harus meluruskan niat. Jadi bukan niat menikah itu karena teman-temanku udah nikah semua nih kayak gitu kan, panas banget kayak gitu. Ya Allah kok teman-temanku udah nikah, aku kapan kayak gitu kan. Nah bukan itu, karena apa namanya lagi tren nih, ya ampun nikah ta'aruf lagi tren, aku mau nikah sekarang biar aku jadi viral kan. Diundang langsung di Vertizone gitu ya. Iya langsung diundang ke Alasan Vertizone. Anda untuk menikah muda. Nah seperti itu. Jadi enggak gitu. Jadi kita harus meluruskan niat karena kita ibadah, niatnya karena Allah. Jadi di situ kita berniat karena Allah. Kemudian baru yang kedua nanti ada tuh persiapan secara fisik. Di situ juga biasanya di kajian pranikah itu ada diomongin tentang persiapan-persiapan tentang psikologi ada. Jadi kan psikologi wanita dan laki-laki beda. Kemudian ada lagi tentang apa namanya pengetahuan akidah. Nah di kajian pranikah itu juga ada tentang akidah. Kemudian tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah gitu kan. Jadi kita udah ada tuh role model kita kayak gitu kan. Iya. Jadi kan enggak cuma asal, jadi kayak semuanya ya aku pingin banget nih apa namanya kalau sekarang ternyata tuh dulu tuh ada yang lebih tahu nggak sih Kak? Iya. Nah kalau kita baca sirah itu kan kalau apa namanya Rasulullah sama Ibunda Aisyah
itu masya Allah langsung, ya ampun aku pengen nikah kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah itu dari sirahnya kayak seumpamanya bagaimana para keluarga Nabi itu menjalankan hidup rumah tangganya kayak gitu. Nah di situ juga ada kemudian ya semua tentang, biasanya sampai ekonomi pun ada, kayak seumpamanya kita memanage keuangan kita kayak gitu kan. Jadi kan nanti pasti bakalan beda banget. Dan itu kenapa teman-teman perlu banget adanya kajian-kajian keilmuan seperti itu. Jadi membekali lah Kak, jadi pas setelah menikah tuh nggak kayak kaget. Oh, ya ampun ternyata kebutuhan menikah banyak, ya ampun ternyata ini kayak gitu kan. Jadi gak semudah itu Ferguson. Gak semudah itu. Dan ya nanti ternyata gas habis, suaminya di mana, nangis kayak gitu kan. Belum lagi nanti di situ biasanya kehidupan pasca nikah pun ada di di kajian itu, kayak umpamanya tentang anak kayak gitu pun ada. Jadi itu sih Kak. Ya. Jadi tuntutan wanita tuh sangat besar juga ya, karena dia akan hamil juga akan melahirkan generasi, dan didikan pertama itu kan dari ibu ya, dari keluarga juga gitu. Jadi ya kita harus banyak belajar agama itu ya benar-benar maksimal gitu ya. Sebelum nikah atau mungkin ta'aruf ya, baru kenal nih, berarti udah mulai nih cari-cari buku gimana sih caranya supaya menjadi wanita yang seperti Aisyah misal, ya kan? Benar sekali. Jadi kita nggak kosong. Ya, betul. Nah kalau kosong nanti yang isi yang lainnya gitu, termakan tren. Kemudian udah ikutan ta'aruf, ternyata ta'arufnya ta'aruf bukan yang ta'aruf beneran kayak gitu. Pasti beda menurut yang sudah menikah gitu. Iya. Semoga Kak Fia segera menyusul. Amin. Undang saya. Insya Allah. Wah, Masya Allah ya, keren sekali. Berarti ini kalau teman-teman pacaran langsung aja diputusin. Terus juga kalau misalnya niatnya mau belajar tentang agama ya diseriusin gitu. Jangan cuman kayak seriusnya di pacaran doang. Apa sih untungnya buat kita gitu ya? Korban perasaan bertahun-tahun, belum tentu itu jadi suaminya atau istrinya kayak gitu kan. Betul. Nah dan banyak banget Kak data yang kalau pas pacaran itu tuh banyak mudaratnya itu tadi. Kenapa? Karena kalau seumpamanya kita ya wanita sama Iwan itu pasti kan banyak yang dirugikan. Siapa coba kalau pacaran seperti itu? Wanita. Nah kan wanita. Terus kemudian kalau seumpamanya korban perasaan, mungkin kadang kayaknya gitu kan, cowok banyak korbannya kayak gitu. Padahal bisa jadi yang ceweknya itu dia kadang, dan kekerasan saat pacaran tuh juga banyak. Iya. Belum lagi kalau seumpamanya pacaran tuh kan nggak mungkin tuh cuma ngobrol aja, nggak mungkin nggak ada tindakan lain. Betul. Nah pasti ada. Nah itu kan juga kerugiannya juga di wanita. Dan jangan sampai kan kalau Islam pun kita tidak boleh mendekati zina. Kenapa? Karena itu setannya banyak, yang bisikin banyak, kayak gitu kan. Betul. Nah yang bisikin banyak, terus paling enggak ya pegangan tangan lah. Nggak mungkin kan, alasannya kedinginan Kak. masa 7 tahun berarti udah pacaran nih, aku udah pacaran sama dia 5 tahun tapi aku gak pernah pegangan tangan kayak gitu kan. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin kan. Betul. Pengakuan dia. Jadi gitu sebagai, karena itu juga Islam itu melindungi ahwat. Kenapa? Kalau katanya wanita di Islam itu kayak ketertinggal, ataupun Islam itu banyak zolimin ahwat gitu. Enggak, malah Islam itu memuliakan wanita. Nah dengan ta'aruf ini pun yang paling diuntungkan juga wanita. Dijaga gitu ya. Dijaga, tapi memang ta'arufnya harus ta'aruf yang benar. Jangan sampai salah pilih teman-teman. Karena banyak juga media ta'aruf ini. Kamu mau dikenalin kayak gini. Ternyata ya beda gitu. Sesuai syariatnya tuh beda gitu. Tuh. Jadi kita harus memilih kayak semuanya
kita ya itu harus mempunyai ilmu dulu. Jadi kalau kita udah punya ilmu, insya Allah nanti bakalan enak kayak gitu. Nah, jadi kita milih pun kayak semuanya aku mau ta'aruf dengan perantara yang ini nih kayak gitu. Kita udah tahu ilmunya kayak gitu, Kak. Gitu sih. Ngalir gitu lah pokoknya setelah udah kena ta'aruf itu pasti ya kan. Ya udah, mungkin ini nih teman-teman atau tips buat muslimah nih, gimana caranya supaya kalau misalnya udah tahu nih dirugiin pacaran, terus juga udah tahu nih kalau ta'aruf tuh seperti apa. Nah, mungkin tips buat teman-teman buat udah putusin aja deh, cari yang ilmu yang lebih baik, komunitas yang bisa membangun, terus juga bisa juga berkontribusi malah bisa jadi kan ya Kak ya. Nah itu tuh gimana tuh biar tipsnya gitu muslimah cerdas. Muslimah cerdas. Iya, kadang tuh kita semua kan punya peran atau punya punya amanah untuk berdakwah setiap kita. Dan kayaknya dakwah yang paling susah itu juga salah satunya tuh untuk ngomongin temen yang masih pacaran. Itu banyak banget dan itu susah banget. Iya. Gitu. Takut kehilangan gitu Kak. Gimana Kak lagi sayang-sayangnya gitu. Nggak mau ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Kayak gitu. Nah itu sulit banget kalau kita mau ngajakin teman-teman. Mungkin tipsnya ya kita harus ngajakin teman-teman dengan cara yang halus. Ibaratnya mungkin ngajakin kajian aja tuh susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Betul. Sampai belepotan. Nah, susahnya minta ampun kalau yuk kita kajian yuk. Susah. Iya. Apalagi enggak nanti aku disuruh mutusin pacarku lagi kayak gitu kan. Nah, sedangkan kadang kalau mereka lagi bucin itu diomongin sampai pakai towak pun nggak bakalan denger, ya kan? Ya, semuanya yang lagi bucin tuh udah tahu dia dipelorotin, dia dimainin kayak gitu kan, udah diomongin, udah satu RT ngomongin dia juga dia nggak bakalan percaya. Biasanya kita tunggu aja kepentoknya. Nah kayak gitu sih. Nah gimana ya? Mungkin tipsnya ya ajak teman-teman yang lain untuk kayak mungkin kita dari diri kita sendiri gitu deh, dari diri kita sendiri. Kemudian kalau aku sih biasanya dulu awal-awal hijrah itu sering dengerin kan kajian-kajian gitu, tak ini volume kan biasanya pakai headset tuh. Nah itu enggak, jadi laptop itu ya udah malah bila perlu di speaker biar orang pada dengar. Nah dari situ kan mungkin nanti ya siapa tahu di menit keberapa Allah kasih ketuk hidayah ke teman-teman kita kayak gitu. Mungkin juga bisa browsing share kayak gitu setiap ada kajian. Biasanya Kang Boni itu kan, Kang Boni yang tentang biar putusin aja kayak gitu kan, Kang Boni itu tentang kayak jangan pacaran lagi. Nah itu mungkin di share kayak gitu ke teman-teman yang lain gitu sih. Dan yang paling penting tuh ya kita harus berubah. Kalau kitanya baik, insya Allah teman-teman tuh kayak ngelihat kita, masya Allah ya, oh iya kayaknya asik deh kayak gitu. Kalau katanya udah hijrah malah kayak menarik gitu, di semuanya di memang kita udah nggak begitu intens tapi kita tunjukkan akhlak kita kayak gitu Kak. Jadi nggak kayak menghakimi dia tapi kita tunjukin sedikit demi sedikit kalau itu tuh nggak benar kayak gitu. Jadi jangan termakan kalau seumpamanya ada banyak konten-konten yang membuat tren keuuan itu. Nah kita juga sebagai muslimah, sebagai punya komunitas, kita harus juga berlomba-lomba. Kita juga harus bikin dong konten-konten yang bagus kayak gitu, yang menarik bagi teman-teman semuanya kayak gitu. Ya, mantap. Biar mereka merasa bahwa nggak pacaran tuh keren kayak gitu loh. Nah, padahal kan sekarang kalau semuanya dia nggak pacaran tuh kayak gitu kan, dia nggak mau tuh deket-deket kita kayak gitu. Nah itu malah biasanya kan kalau di tempat kita masih dikucilkan seperti itu kan. Jadi ya kita tetap berakhlak yang baik, jangan sampai jangan sampai mereka itu kayak ilfil kayak gitu. Kita lihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu memang memberikan udah ada aturan yang sangat baik untuk kedepannya, untuk kehidupan umat kayak gitu loh, gitu sih Kak. Ya mantap, itulah ya
jangan pacaran teman-teman, karena emang sangat merugikan. Di sini saya menjadi host aja seperti tertampar gitu ya. Dan ini ada kasus juga, kenapa ilmu itu perlu untuk orang yang apa namanya, ilmu pernikahan itu penting untuk orang yang sebelum menikah, ataupun sebenarnya ilmu-ilmu agama itu penting untuk apalagi anak-anak yang masih SMA. Itu kan anak-anak labil tuh. Betul. Nah, jadi ada beberapa kasus ya, kan saya di klinik persalinan. Nah, jadi mirisnya itu kadang mereka udah berzina tapi nggak ada rasa bersalah. Ya. Iya, konsultasi, dok ini gimana? Apa namanya? Saya udah hamil kayak gitu. Tapi ini kok dok, saya udah tunangan kok. Baru tunangan belum sah ya? Iya, dia bilang udah tunangan kok dok. Oh iya ya, kayak gitu kan. Kita mengedukasi ya seininya aja kan, gitu. Terus besoknya dia bilang, dok ini aku udah hamil 7 minggu, tapi kok nggak ini sih, perutku nggak buncit gitu. Ya kan itu kayak, ya Allah ini anak udah zina, nggak ada rasa malunya, malah jadi kayak bangga karena memang besok aku bakalan nikah kayak gitu kan. Nah nanti kalau udah seperti itu kepentok. Ya kalau seumpamanya yang Iwannya mau bertanggung jawab, soalnya itu juga banyak kan kalau yang zina gitu Iwannya pasti kabur. Nah soalnya gimana, dia bilang gini, dok ini saya mau tes DNA nih. Jadi pertanyaan kenapa dia harus tes DNA? Nah itu Bu kan biasanya seperti itu kan, kalau udah apa ya, udah kejadian nih, merengek-rengek untuk dinikahi, kemudian sang Ikhwannya sang laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab. Nah itu, dan banyak kan yang terjadi seperti itu. Jadi teman-teman beneran deh jangan sekali-kali kayak gitu untuk mendekati zina itu kayak gitu kan. Soalnya apa ya, kita tuh eman banget gitu loh kan, eman banget sama teman-teman semua seperti itu. Oke, keren banget sih untuk pemaparannya ya, untuk bicara sharing-sharingnya tentang pacaran, terus juga ta'aruf kayak gimana caranya gitu. Kayaknya minggu depan kita bisa ngomongin tentang kayak kita udah hamil di luar nikah tuh gimana sih, terus si wanitanya dan anaknya gitu, kayaknya seru deh ya Kak ya. Iya benar-benar. Dan itu kan masih itu ada banyak, ilmunya lagi ada loh. ilmunya lagi, karena kerugiannya tuh ternyata nggak pas di situ aja. Jadi nggak pas kayak aku nggak jadi nikah. Nah pas setelah nikah pun itu ya Allah ruginya tuh banyak. Ke anaknya juga. Mungkin kalau seumpamanya di masyarakat kita itu ada yang bilang malah nyalain anaknya, jangan nyalain anaknya. Ya, itu kan kesalahan dari ayah ibunya. Dan tahu tidak kalau seumpamanya berbuat kayak semuanya berzina, itu anaknya zina kan, anaknya zina, naik juga orang tuanya juga dapat gitu. Jadi kalau sayang orang tua ya kita harus menjaga diri kita. Makanya kenapa orang tua tuh khawatir sama anak wanita, anak perempuannya gitu. Kalau belum pulang jam 8, aduh kemana sih ini anak gitu ya kan. Nah, takutnya kejadian atau sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Karena emang nggak cuman kita aja, lingkungan kita juga pasti, wah ini nih anak-anak nggak bener nih, gitu ya. Soon deh Kak kita bahas ini ya, kayaknya seru banget. Nah penasaran kan teman-teman, jadi tetap tungguin aja ya. Oke, mungkin sedikit yang bisa Ratna simpulkan nih buat teman-teman yang pacaran atau lagi pacaran, putusin aja sekarang juga. Ratna juga ngerasa itu gitu. Sekarang waktu ngobrol gitu, sharing, ternyata kayak gini ya pacaran. Dan juga emang kadang kita tuh harus ngerasa salah dulu supaya kita dapat jalan kebenaran gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus juga kalau misalnya mau ta'aruf, gak perlu segera, yang penting teman-teman tuh udah paham ilmunya kayak gimana, terus media yang dipakai itu seperti apa, kayak gitu ya Kak ya. Jangan terburu-buru. Disegerakan tapi tidak terburu-buru. Itu sih. Betul. Oke, untuk anak muda di luar sana juga pilihlah media yang cocok buat teman-teman untuk misalnya mengawali itu. Jangan cuma lihat aduh banget sih gemes gitu ya. Jangan cuma itu aja. Tapi ternyata itu tuh bakal apa ya, jadi kayak pandangan teman-teman gitu loh untuk mulai
aduh ya udah mau putus atau enggak ya kayak gitu. Jadi carilah media yang benar-benar mengajarkan teman-teman untuk bagaimana mengolah emosi teman-teman untuk besoknya tuh bakal baik-baik aja wede. Ya gitu ya Kak ya. Ya, Mungkin itu aja. Nah, tungguin nih karena besok akan ada kita akan bahas materi tentang anak yang dilahirkan di luar nikah gimana tuh. Ya, seperti itulah ya. Mungkin tungguin aja ya teman-teman. Oke, saya Ratna Triani. Saya Via. Mohon maaf dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, terus like, komen dan subscribe Vertizon TV. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.